Rangers, welcome back to Eco Talk, Environmental Communication Podcast lingkungan favorit kamu. Finally, Eco Talk balik lagi nih setelah 1 tahun vakum. Dan pada episode perdana tahun ini akan dibersamai bareng aku, Rafda, sebagai wajah baru di kursi host Eco Talk. Aku dari Ilmu Lingkungan Angkatan 2024. Dan hari ini bakal nemenin Envy Rangers bareng rekan podcaster aku yang gak kalah kerennya. Hai, aku Naya, aku juga dari Ilmu Lingkungan Angkatan 2024. Nah, episode kali ini tuh bakal spesial banget nih, karena topiknya sedikit berat, tapi tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Bener banget nih, hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang super keren dan informatif pastinya, yang akan membahas terkait kondisi pencemaran air di kota Surakarta langsung dari kacamata ahlinya. Sedikit biografi terkait narasumber yang akan membersamai kita di episode kali ini. Beliau adalah Pak Raja Susatyo, dosen di program studi S1 Ilmu Lingkungan, Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Lahir di Surabaya, tepatnya 7 Juni 1993. Beliau merupakan lulusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada yang kemudian melanjutkan studi Magister Sains di Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada dan telah lulus dari profesi insinyur dari universitas yang sama. Tidak hanya di dunia akademik, pengalaman yang beliau miliki di lapangan ternyata juga segudang loh. Mulai dari menjadi konsultan di berbagai perusahaan, terlibat dalam riset geospasial, eksplorasi air tanah, sampai pelatihan analisis berbasis sistem informasi geografis. Bahkan beliau pernah mengisi kuliah tamu di beberapa kampus ternama seperti UPN Veteran Yogyakarta dan juga Universitas Gadjah Mada. Jadi ini merupakan kesempatan yang berharga banget nih Nay, kita bisa mengundang Pak Raja sebagai narasumber di episode podcast kali ini. Karena pastinya hal-hal yang bakal kita obrolin ke depannya akan menambah insight baru bagi kita yang bukan cuman dari segi teori tetapi juga pengalaman langsung nih di lapangan. Wah, bener banget sih Raf. Nah, mungkin langsung aja kita sapa narasumber kita, Bapak Raja Susatyo, STMSC. Selamat datang Pak Raja di podcast Eco Talk episode ke-6. Sebelumnya terima kasih karena Pak Raja telah menyempatkan diri untuk hadir pada podcast kali ini. Nah, mungkin gimana kabarnya Pak Raja? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin alhamdulillah ya. Nah, Pak Raja kesibukannya belakangan ini ngapain aja Pak? Kalau belakangan ini ya masih ya persiapan PKKMB mahasiswa baru, jadi memastikan mereka siap dengan kondisi lingkungan kampus dan juga masih aktif di penelitian, pengabdian dan juga beberapa konsultan di luar. Oh wow, menarik. Cukup sibuk ya Pak akhir-akhir ini. Baik, langsung aja nih Pak, kita mulai topik podcast kita hari ini. Mungkin dari Pak Raja boleh dulu dijelaskan nih Pak, kira-kira jenis limbah yang mencemari lingkungan itu ada apa aja? Kalau jenisnya kita bagi jadi 3 saja ya berdasarkan sumbernya. Kalau kita ambil yang sederhana itu mulai dari pertama ada yang sumbernya domestik, sesuai namanya ya dari rumah tangga lah, seperti ya air cucian, tinja dan sejenisnya atau bekas masak. Lalu yang kedua ada yang dari pertanian. Ini ya nggak terbatas pada pertanian tapi juga peternakan. Ini ya bisa dari kotoran hewan, pupuk, pestisida dan sejenisnya. Dan yang ketiga ada dari industri. Ini banyak banget mulai dari manufaktur, UMKM, bahkan sampai juga tambang dan juga rumah sakit. Itu semuanya industri. Wah, dari yang telah disebutkan tadi, dari ketiganya yaitu ada limbah domestik, industri, dan pertanian, kira-kira yang paling mencemari lingkungan itu yang mana ya Pak? Kalau secara global, secara overall yang paling mencemari itu di pertanian. Jadi kenapa? Karena ini hampir di semua tempat pastikan memiliki pertanian. Benar. Dan hampir semuanya itu menggunakan pupuk, pestisida, belum lagi kan juga kotoran hewannya banyak. Jadi ini hampir di semua tempat ada pencemaran pertanian. Nah, yang kedua lalu itu baru ke industri. Jadi ini meskipun mereka tidak semua tempat, tapi karena kalau terjadi pencemaran itu dampaknya besar, jadi mereka berarti di nomor 2. Dan yang ketiga barulah kita ke domestik, yaitu rumah tangga yang relatif lebih rendah dibanding yang lainnya, tapi ya tentu saja masih relatif tinggi.
Menarik banget ya Pak, karena jujur nih awalnya saya kira yang paling banyak pencemar lingkungan itu adalah dari sektor industri itu sendiri, tapi ternyata dari pertanian ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu ya Pak, kan kalau di pertanian itu seperti tadi Bapak sempat sebutkan juga, misal kayak kotoran hewan atau pupuk, itu kenapa ya Pak bisa menjadi limbah untuk mencemari lingkungan kita? Nah ini jadi dari pupuk kimia atau kotoran hewan mereka kan ada di menjadi pencemaran air ya. Nah ini akan bercampur ke sungai. Nah ketika di sungai ini dapat cukup panjang reaksinya, jadi bisa jadi ikannya menjadi tidak sehat atau kandungannya tidak baik jika dimakan. Nah yang kedua juga ketika dilempar ke sungai ini bisa juga ada beberapa PDAM itu mengambil sumber air dari sungai. Oh, yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya, belum lagi juga beberapa lokasi bahkan warga masih ada yang pakai air sungai sebagai sumber. Betul banget, siapa lagi di daerah-daerah pelosok ya. Nah itu. Nah, mungkin kita kan juga sering dengar ya Pak, ada yang namanya instalasi pengolahan air limbah atau biasa juga disebut sebagai IPAL. Nah, IPAL ini kan sebenarnya menjadi bentuk solusi untuk pengolahan air limbah yang dibuang ke lingkungan ya Pak. Nah, tapi keberadaan IPAL itu sendiri apakah sudah cukup efektif untuk menangani limbah yang dibuang atau hanya sekedar formalitas saja ya Pak? Sebenarnya ini jika diterapkan dengan baik itu dia akan menjadi solusi yang nyata, solusi yang baik. Cuma ya kenapa kok sampai ada sering warga berpikir ini hanya formalitas? Karena kan ini ya pembangunannya cukup besar. Jadi cukup banyak warga sering berpikir ini hanya akal-akalan pemerintah biar warga nggak bisa buka usaha. Bukan. Jadi sebenarnya IPAL itu supaya air yang dilepas ke alam lagi itu sudah bersih, nggak mencemari alam. Wah, kira-kira tapi tantangannya apa sih Pak dari pengadaan IPAL itu sendiri? Kenapa kok warga jadi skeptis gitu? Ini tantangan yang terbesar dari IPAL adalah tentu saja pertama adalah lahannya. Nah, jadi kan apalagi Surakarta ya, Surakarta ini sudah kotanya sudah padat, lahan kosong hampir nggak ada kan. Nah, ketika dalam pembangunan IPAL itu akan butuh lahan baru otomatis pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan inilah yang menjadi momok bagi masyarakat. Karena mengingat sendiri lahan di kota Surakarta itu juga udah sedikit, kalaupun ada itu mahal sekali ya Pak. Tapi nih Pak, kedepannya nih pasti bakal banyak banget kan industri-industri yang akan berdiri di kota Surakarta ini sendiri. Mengingat nih lahan yang ada di kota Surakarta sudah menipis, mungkin gak sih kalau misalkan industri yang berdiri nantinya itu tidak membangun IPAL untuk mereka, sehingga kan ini bisa menjadi kasus ya untuk lingkungan yang ada di kota Surakarta sendiri. Kira-kira itu penanganannya nanti akan seperti apa Pak? Kalau secara prosedural sebenarnya tidak boleh untuk sebuah industri berdiri tanpa IPAL. Jadi malah kalau yang menjadi concern utama itu bukan industri. Kalau industri kan mudah ya, nggak bangun IPAL ya udah nggak boleh bangun atau dihukum. Yang repot adalah ketika warga yang komunal, apalagi yang UMKM. Betul. Nah kan nggak bisa kan pemerintah asal serta merta kamu UMKM-mu mencemari lingkungan ditutup, nggak boleh. Jadi yang lebih harus digalakkan adalah pemerintah memberikan pemahaman dan sosialisasi ke masyarakat kalau IPAL itu memang penting. Berarti emang masyarakatnya membutuhkan wawasan yang lebih luas lagi nggih Pak? Iya benar. Padahal sebenarnya juga IPAL ini tuh adalah investasi yang bagus untuk masyarakat ke depannya, karena ketika IPAL itu dijalankan tentunya dampak yang akan dihadirkan itu tuh juga akan minim gitu loh. Jadi akan kembali ke mereka sendiri. Tapi gimana nih Pak tantangannya untuk masyarakat-masyarakat yang masih bebel nih, kayak IPAL tuh nggak butuh, kita nggak perlu untuk masang IPAL untuk UMKM kita. Kira-kira penanganannya untuk bisa menghadapi masyarakat seperti itu gimana? Kalau penanganannya yang baik seperti ini adalah kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan. Jadi kita harus mendampingi masyarakat. Jadi kita menjelaskan ke masyarakat IPAL pentingnya begini. Itu tidak bisa seminggu 2 minggu, itu bisa berbulan-bulan. Jadi kita mendampingi masyarakat, memberi wawasan baik kepada orang tua dan juga anak-anak. Yang paling penting anak-anak, karena kan mereka masa depannya kan. Jadi ketika kita sudah mendampingi, biasanya insya Allah warga kalau sudah didampingi dengan baik
dan juga cukup waktu lama kan juga akrab, jadi mereka akan lebih terbuka. Oke, betul sekali. Nah, pembahasan kita udah insightful banget nih dari tadi. Nah, mungkin dari Pak Raja, adakah pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman mahasiswa baru ilmu lingkungan angkatan 2025 sebelum memulai masa studi mereka di kampus tercinta? Nah, untuk para mahasiswa baru 2025, jalani kehidupan kampusmu dengan bahagia, tapi jangan lupa kobarkan selalu semangat kuliahmu, karena masa depan Indonesia atau bahkan dunia lingkungannya itu berada di tangan para kalian, para ahli lingkungan muda. Berarti kalian itu adalah generation of change, kalian itu adalah generasi dari perubahan dunia. Kita adalah agen perubahan untuk lingkungan kita sendiri. Jadi kita harus semangat ya teman-teman. Masuk di ilmu lingkungan menjadi agen perubahan di lingkungan itu luar biasa sekali ya Pak. Iya. Baik, setelah obrolan panjang kita nih bersama Pak Raja, aku jadi lebih sadar nih Nay, kalau misalkan urusan limbah itu bukan hanya perkara pemerintah selalu, tetapi juga kita nih sebagai masyarakat, kita sebagai agen perubahan lingkungan, ternyata tuh juga turut mengambil peran dalam mengelola limbah yang ada di lingkungan kita sendiri. Wah, setuju banget sih aku Raf sama opini kamu tadi. Nah, tentunya terima kasih kepada Pak Raja atas ilmu yang telah dibagikan yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman mahasiswa baru. Semoga obrolan dan percakapan kita nih di podcast kali ini yang daging banget ya pastinya bisa menjadi pemantik untuk kita bisa memulai dan bisa lebih peduli sama isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin cukup sampai di sini episode ke-6 Ekotalk kita. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan follow YouTube Himapsili dan akun-akun sosial media Himapsili lainnya. Jangan lupa stay tune untuk konten-konten tentang lingkungan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, Envirangers. Bye.